Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya Yudo Eka. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai materi praktikum sistem pengendali elektrik dengan judul implementasi dan analisa PWM menggunakan microcontroller Arduino Mega dan ESP32S2 Mini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudo Eka Gangga dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM 40003236236200001 dari mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik kelompok 2 kelas A. Oke. Nah, untuk hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 6. Yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penjelasan mengenai Arduino Mega 2560, yang ketiga penjelasan mengenai ESP32S2 Mini, yang keempat penjelasan mengenai PWM seperti frekuensi, duty cycle, resolusi, mode inverting dan non-inverting, dan geser fase PWM. Dan yang terakhir yaitu ada penjelasan serta dokumentasi hasil praktikum nomor 1 sampai nomor 6. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai microcontroller Arduino Mega 2560. Nah, bisa dilihat yaitu microcontroller di sebelah kanan ini merupakan microcontroller ATmega 2560 dengan jumlah pin PWM yaitu ada 15 pin sini. Nah, di sini PWM PP7 hingga PP4, kemudian ada lagi di bawah sini PWM juga. Nah, totalnya ini ada 15 pin PWM dengan timer 0 sampai dengan 5. Kemudian untuk resolusi umumnya pada microcontroller jenis ini yaitu 8 sampai 10 bit, sehingga cocok untuk praktikum implementasi atau menganalisis PWM, sinyal PWM itu cocok menggunakan Arduino Mega ini, dimana karena jumlah pinnya cukup banyak dan juga didukung oleh beberapa timer internal, dan setiap timer ini memiliki karakteristik frekuensi bawaan yang berbeda-beda, sehingga frekuensi PWM dapat dimodifikasi hingga mencapai puluhan kilohertz menggunakan pengaturan register. Jadi nanti registernya diatur sehingga frekuensi yang dihasilkan bisa lebih besar ataupun bisa kita atur sesuai kebutuhan. Nah, itu untuk Arduino Mega 2560. Nah, selanjutnya ada microcontroller yang kedua yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu ESP32. ESP32 jenisnya S2 Mini, dimana dengan ukuran yang kecil, ESP32 Mini ini merupakan board modern dengan kemampuan PWM yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan Arduino Mega yang sebelumnya, dimana board ini menggunakan modul PWM LED-C yang memiliki channel dan timer independen. Jadi channel serta timernya itu nanti dipisah, sehingga memungkinkan pengaturan frekuensi dan resolusi yang sangat fleksibel. Nah, pada ESP32S2 Mini ini mampu menghasilkan frekuensi PWM hingga lebih dari 150 kHz, dan resolusi PWM dapat mencapai 10 hingga 14 bit, dimana perbandingannya Arduino tadi 8 sampai 10 bit, ESP32 ini 10 sampai 14 bit, tergantung dengan kombinasi frekuensinya. Nah, dengan kemampuan tersebut tentu saja ESP32 ini cocok digunakan untuk proyek yang memerlukan switch cepat
misalnya kontrol motor, jika ingin presisi tepat, cocok sekali menggunakan SP32S2 mini ini. Atau aplikasi-aplikasi seperti elektronika daya atau elektronika dasar, elektronika power yang lainnya. Dimana spesifikasinya ini ada menggunakan driver PWM LED-C. Di sini ada 8 channel. Ada 8 channel. Kemudian frekuensi bisa sangat tinggi, yaitu lebih dari 150 kHz. Resolusinya tinggi, 14 hingga 20 bit. Dan tiap channel ini memiliki timer sendiri-sendiri. Nah, ini bisa dilihat untuk pinoutnya di sini. Ini ada enable, ini ada ground. Kemudian ini sini ada pin-pinnya. Nah, ini nanti bisa disambungkan menggunakan kabel female untuk menyambungkan ke pin-pinnya ini hingga mencapai 40 pin di sini. Nah, kemudian mungkin cukup untuk SP32S2 mini. Kita lanjutkan mengenai pengertian dari PWM dan juga penjelasan mengenai PWM. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Mungkin ada yang belum pernah familiar dengan PWM ini. Jadi PWM itu apa sih? PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik pengendalian sinyal digital dengan cara mengatur level pulsa on dan off dalam satu periode sinyal. Jadi meskipun output PWM berupa sinyal digital biner atau 0 dan 1 saja, perubahan lebar pulsanya dapat membuat perangkat seperti motor DC, LED, atau aktuator merasakan efek seperti sinyal analog, yang mana efeknya yaitu continue atau terus menerus. Nah, PWM ini banyak digunakan karena efisiensi dan juga presisi, dapat menghasilkan kontrol daya tanpa memerlukan DAC atau converting dari digital ke AC. Konsep dasar PWM adalah memodulasi waktu on dari sinyal sehingga daya rata-rata yang diterima beban dapat diatur secara halus. Nah, di sini simpelnya di sini ada 5 sinyal, 5 volt. Nah, kita modulasi sinyalnya. Di sini kita modulasi menggunakan rangkaian seperti ini. Misalnya sini ada switch, ini ada resistor, di sini ada beban. Nah, sini sumbernya. Kita modulasi lebar sinyalnya ini, kan ini digital, yang mana hanya nyala atau mati saja. Nah, di sini kita bisa atur 50% itu dia akan nyala, kemudian 50% akan mati. Namun di sini sinyalnya tetap ada atau tidak nol, yang mana efeknya yaitu seperti sinyal analog, cuman lebih redup pada sisi bawah ini. Kemudian akan naik lagi, nyala lagi digital, mati lagi analog, nyala lagi, mati lagi. Nah, di sini untuk setelah switching sebesar 50% duty cycle, yang mana duty cycle akan saya jelaskan setelah ini, itu akan menghasilkan output sinyal seperti ini. Nah, oke, mungkin kita lanjut saja ke duty cycle. Jadi apa hubungannya? Maaf, kita lanjutkan dulu ke frekuensi sebelum masuk ke duty cycle. Nah, jadi frekuensi PWM adalah jumlah siklus on off yang terjadi setiap detik dan diukur dalam satuan Hz atau tulisannya Hz. Nah, frekuensi ini merupakan sinyal yang berbanding terbalik dengan periode waktu, dimana frekuensi yang lebih tinggi akan menghasilkan sinyal yang lebih cepat, sehingga suara motor, apabila kita kasusnya untuk mengatur motor, suara motor akan lebih halus dan getarannya akan getaran mekanisnya akan berkurang. Namun semakin tinggi frekuensi pula akan semakin besar pula kemampuan mikrokontroler yang dibutuhkan, yang mana
biasanya resolusinya PWM itu akan menurun jika frekuensinya dinaikkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada dua sinyal PWM. Yang satu dengan 10 cycle over 1 second atau frekuensinya itu 10 Hz, dimana gelombang PWM-nya yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, di sini akan semakin banyak. Waktu yang diperlukan juga semakin banyak. Dan sini ada, jika frekuensinya 5 Hz, di sini ada 5 gelombang juga. Jadi selama periode waktu yang sama, yaitu 1 detik, sini jika frekuensinya kita atur, maka semakin besar frekuensi akan semakin banyak gelombang PWM yang dihasilkan dalam periode waktu yang sama. Sini 10 Hz akan menghasilkan 10 gelombang, sini 5 Hz akan menghasilkan 5 gelombang, dan juga pada contoh-contoh lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai duty cycle. Nah, tadi sebelumnya sudah disinggung mengenai duty cycle pada PWM, yang mana duty cycle ini merupakan persentase waktu on dari satu periode PWM. Nilainya itu diukur menggunakan rumus ya, cuman di sini tidak saya tampilkan, di antara 0% hingga 100%. Yang mana duty cycle 0% itu berarti sinyalnya selalu off seperti ini, nih 0%. Kemudian ada duty cycle 100%, yaitu kebalikannya dari 0%. Ini sinyalnya selalu on, nih seperti sinyal analog selalu on. Nah, kemudian ada variasi lain seperti 25%, 75%, dan 50%, yang mana akan menghasilkan daya rata-rata setengah dari maksimum apabila 50%. Nah, di sini bisa kita lihat gelombangnya seperti ini. Jika 75%, gelombangnya akan semakin luas karena nyalanya akan semakin lama, sebanyak 75%. 25% akan berkurang dari 50%. Nah, namun masih di atas 0. Seperti itu untuk duty cycle. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai resolusi PWM. Jadi resolusi PWM itu menunjukkan seberapa halus perubahan duty cycle yang dapat dilakukan, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. Nah, misalnya contohnya di sini resolusi 8 bit. Berarti terdapat 256 tingkat duty cycle ya, jika dihitung menggunakan rumus. Nah, sedangkan 10 bit akan memiliki 1024 duty cycle, dimana resolusi tinggi tentu saja memungkinkan kontrol yang lebih presisi. Namun semakin tinggi resolusi, maka semakin rendah frekuensi PWM. Bagaimana hubungannya terhadap materi frekuensi yang sudah dijelaskan tadi? Nah, bisa dilihat di sini pada gambarnya. Di sini ada resolusi 1 bit, 2 bit, 4 bit, dan 16 bit. Yang mana pada 1 bit ini bisa dilihat perubahan duty cycle-nya ya. Jika dihitung menggunakan rumus, tentu saja akan kurang nilainya dari 256. Nah, sini gelombangnya berupa sinyal digital seperti ini ya. Kemudian jika 2 bit akan semakin nilainya akan semakin di atas dari 1 bit sini. Kemudian jika 4 bit akan semakin di atas lagi dari 2 bit, dan paling besar ya ini di sini yang dicontohkan ada 16 bit. Di sini gelombangnya hampir mirip seperti gelombang sinusoidal biasa, yang mana tentu saja semakin tinggi bitnya akan semakin bagus untuk melakukan pengontrolan. Namun dapat dicatat juga apabila semakin tinggi bit, maka frekuensi yang
frekuensi yang diperlukan oleh microcontroller tentu saja harus lebih besar, yang mana speknya tentu saja akan berbeda dari semakin tinggi bit ini. Nah, kemudian saya akan jelaskan mengenai mode inverting pada PWM, di mana logika sinyal PWM dibandingkan mode non inverting. Ini di sini duty cycle 0% membuat output selalu high, sedangkan duty cycle 100% membuat output selalu low. Mode ini berguna ketika rangkaian membutuhkan sinyal berlogika terbalik, misalnya pada beberapa konfigurasi driver transistor atau rangkaian switching tertentu. Jadi dengan membandingkan sinyal inverting dan non-inverting, pengguna dapat memahami bagaimana perubahan polaritas mempengaruhi bentuk gelombang PWM. Nah, di sini ya untuk rumusnya ada seperti ini. Frekuensi PWM, frekuensi clock input output bagi N dikali 1 ditambah timer OP. Ini duty cycle rasionya. Nah, di sini ya, ini timer pada setiap gelombang duty cycle. Nah, di sini untuk inverting dia awalnya ya, dia akan 0 terlebih dahulu, 0, kemudian dia akan naik 100, kemudian 0 lagi, naik lagi 100, 0 lagi, naik lagi, hingga akhirnya yaitu di sini 0 lagi seperti di awal. Kebalikannya dengan non inverting, sini non inverting yaitu mode PWM standar di mana duty cycle mengontrol seberapa lama sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode. Pada mode non inverting, duty cycle 0% membuat output selalu low, sementara 100% membuat output selalu high. Nah, sini bisa kita lihat sini yang pertama yaitu high dulu. Berarti ini 100%, kemudian 0%, 100% lagi, 0%, dan seterusnya hingga terakhir yaitu 100% lagi. Jadi itu merupakan perbedaan mode inverting dan non inverting PWM. Nah, selanjutnya ada pergeseran fase atau fase shift pada PWM, dimana fase shift yang saya contohkan di sini 180 derajat pada PWM adalah kondisi di mana dua sinyal PWM memiliki fase yang saling berlawanan. Ketika satu sinyal berada pada kondisi high, contohnya di sini high, maka sinyal lainnya akan berada pada low dengan jarak waktu tepat setengah periode. Nah, di sini ya. Ini low dan jarak waktunya tepat setengah periode nih. Dari sini ke sini, sini ke sini. Itu setengah periode. Nah, untuk contoh penggunaannya, pergeseran fase ini sering dimanfaatkan pada sistem seperti half bridge inverter, kontrol motor PLDC, dan rangkaian switching daya. Jadi pengujian fase pergeseran fase 180 derajat akan memperlihatkan bagaimana microcontroller dapat menjaga sinkronisasi dua sinyal agar tetap stabil meskipun duty cycle dan frekuensinya kita atur terus-menerus. Nah, di sini misal di sini 0. Nah, di sini akan high pada sinyal kedua dengan jarak waktu tepat setengah periode dan seterusnya. Baik, sebelum masuk ke hasil dari praktikumnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai program yang saya gunakan pada praktikum kali ini, yaitu untuk implementasikan PWM pada Arduino dan ESP32S2 Mini. Nah, kita bahas yang pertama pada program Arduino. Sini saya gunakan Visual Studio Code untuk memprogram, karena yang Visual Studio Code ini telah terintegrasi dengan GitHub Copilot sehingga dapat memudahkan untuk kita membuat program secara otomatis dengan bantuan AI. Nah, di sini programnya sudah disiapkan, di mana di sini Arduino ini merupakan
untuk percobaan 1 sampai 3. Nah, yang pertama yaitu kita lakukan setting pada platform I/O seperti langkah sebelumnya. Di sini misal kita open. Nah, di sini kita langsung atur saja new project, misalnya bebas, namanya bebas, dan boardnya di sini gunakan Arduino Mega 2560. Yang ini artinya lokasinya juga bebas, kita sesuaikan aja, kita use default saja lah, use default. Nah, pertama-tama kalian harus melakukan setting pada platform I/O. Nah, mungkin agak sedikit lama, dan jika ini kita yes saja. Nah, di sini programnya seperti ini tampilan awalnya. Ini namanya, yaitu kita bisa coding dari main CPP ini untuk program intinya yang akan kita upload ke dalam board Arduino. Nah, bisa kalian gunakan GitHub Copilot sebagai bantuan di sini. Misal kalian ini bisa langsung meminta buatkan program. Nah, di sini misalkan buatkan program Arduino untuk implementasi PWM secara inverting dan non inverting dengan pengaturan duty cycle, dan buatkan UI-nya dengan Python slider Qt5. Nah, sini bisa kalian pilih AI-nya, biasanya Cloud IQ 4.5. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini, maka GitHub Copilot akan membantu untuk membuat programnya secara otomatis. Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat programnya, maka kita langsung jelaskan saja. Di program yang saya buat ini, di sini ada folder Arduino, kemudian kita masuk ke main CPP. Nah, pada program ini kita gunakan pin 5 dan pin 6. Pin 5 itu untuk non inverting dan pin 6 itu untuk yang inverting. Mana sini ada setting untuk PWM nya 255, kemudian ada pergeseran fasanya A dan B, frekuensi, duty cycle A dan B, dan sebagainya. Kemudian di sini ada struktur prescaler, kita tetapkan nilai dari prescalernya. Kemudian sini ada fungsi utamanya untuk inisialisasi awalnya seperti ini. Nah, jadi untuk menghasilkan PWM dengan presisi yang tinggi, program ini memanfaatkan timer hardware 16 bit, yaitu timer 3 dan juga timer 4. Jadi penggunaan timer 16 bit ini memungkinkan pengaturan frekuensi dan resolusi PWM secara fleksibel. Jadi ketika kita mengubah nilai pada QI, di sini juga ada QI-nya. Secara otomatis program akan menghitung prescaler yang tadi itu, yang telah kita tetapkan nilainya. Prescaler akan dihitung dan akan sesuai dengan yang kita inputkan. Di sini juga ada setting untuk ini ya, yang tadi timer 3 dan timer 4. Nah, ini untuk fungsinya menggunakan if.
Kemudian di sini juga programnya mendukung untuk pergeseran fasa ya. Bentar. Nah, di sini. Jadi fase diatur ke 0 derajat misalnya. Maka sinyal PWM sepenuhnya akan dihasilkan oleh hardware timer. Namun ketika fasanya diubah, maka hardware PWM dinonaktifkan dan sistem beralih menggunakan interrupt timer untuk mengatur waktu sinyal high dan low secara manual. Jadi ini merupakan setting untuk pergeseran fase atau fasa shift ya. Kemudian pada program ini juga terdapat parameter seperti frekuensi, duty cycle, resolusi, dan fasa yang dapat diubah secara real time melalui komunikasi serial. Nah, jika kita ingin mencoba jelaskan, misal kita bisa meminta AI untuk menjelaskan program ini. Nah, di sini ya sudah lengkap sekali untuk penjelasannya. Ini channelnya seperti yang saya jelaskan tadi, pin 5 non inverting, pin 6 inverting. Kemudian ini fitur utamanya, ada kontrol frekuensi dari 0,1 sampai 100.000 Hz. Kemudian duty cycle 0 sampai 100%, pergeseran fasa 0 sampai 360 derajat, resolusi 6 sampai 16 bit. Kemudian serial control, ini menerima perintah via COM port dengan baud rate 115.200. Nah, di sini ya untuk cara kerjanya seperti ini. Jadi ada prescaler selection, yaitu program otomatis memilih prescaler dulu, kemudian dikonfigurasi timernya dengan timer 3 dan timer 4 tadi. Kemudian dengan timer tadi akan menghasilkan resolusi maksimal 6 sampai 16 bit sesuai dengan frekuensi yang kita atur. Kemudian ada pergeseran fasa. Di sini jika fasa 0, maka gunakan hardware PWM langsung, dan jika fasa tidak 0, maka program akan otomatis menggunakan interrupt menggunakan timer 3 untuk channel A dan timer 4 untuk channel B. Nah, di sini juga saya membuat QI Python-nya. Di sini menggunakan Python Qt5. Mungkin bisa saya run saja dengan cara run Python file. Maka di sini QI-nya tampilannya seperti ini. Jadi ada setting port yang mana kita gunakan 115.200 baud rate-nya. Kita bisa setting port COM1 sampai COM6 di sini. Kemudian sini kita jika ada hardware-nya kita konekkan terlebih dahulu, karena ini tidak ada hardware maka tulisannya disconnect. Kemudian ini untuk kontrol frekuensi, mana kita bisa atur frekuensinya dari 0 sampai 100.000 Hz. Kemudian ada channel A dan channel B. Channel A ini untuk non-inverting PWM, channel B itu untuk inverting PWM. Kita juga bisa atur duty cycle-nya di sini 0 sampai 100%. Kemudian pergeseran fasa shift 0 sampai 360 derajat. Begitu pula dengan yang inverting, yaitu sama. Sini bisa kita atur duty cycle-nya dan bisa kita atur juga untuk pergeseran fasa shift. Nah, untuk startnya bisa diklik ini start. Yang awalnya kita pilih COM kemudian connect. Setelah tulisannya connect di sini maka kita bisa langsung start. Dan untuk stopnya bisa klik ini. Maka QI akan otomatis berhenti. Nah, sini untuk clear log ya. Di sini ada arsip dari serial komunikasi yang telah dilakukan. Nah, misal kita ini connect, beberapa kali connect error dan kita ingin menghapusnya, maka kita klik clear log. Nah, sini merupakan QI dari
program untuk memudahkan implementasi atau pengujian pada hasil analisis akhir nantinya. Nah, pada hasil analisis akhir ini kita gunakan GUI yang berbeda karena menggunakan laptop milik kelompok saya, dan mana GUI-nya tampilannya sedikit berbeda, namun parameter yang dikontrol akan sama. Dan sini juga jika kita ingin mengupdate tampilannya bisa kita minta dengan AI di sini. Misalkan warnanya selain hijau juga bisa. Misal buatkan dengan warna biru atau merah, itu juga bisa. Nah, di sini untuk percobaan 4 menggunakan ESP32 itu kita menggunakan program yang seperti ini. Yang mana di sini ada setting pin PWM-nya, kemudian kita atur nilai-nilai seperti frekuensi, resolusi, maksimal resolusinya, channel PWM, dan duty cycle. Kemudian ini untuk setting tata cara yang pertama di void setup sini sampai void loop untuk fungsi yang digunakan berulang kali. Nah, sini ESP32 ini PWM maksimalnya dengan frekuensi 40.000 Hz. Nah, sini untuk programnya seperti ini. Kemudian ada juga GUI-nya. GUI-nya pada PWM control GUI di sini. Nah, jika kita run, di sini program yang berjalan ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita sudah run. Nah, hasilnya minimalis seperti ini. Nah, di sini cukup simpel, yaitu kita bisa ada serial port sini untuk lakukan sambungan dengan COM. Kemudian kita bisa atur frekuensi 0 sampai 40.000 Hz karena maksimal ESP32 itu pada frekuensi 40.000 Hz. Kemudian sini ada resolusi dari 8 sampai 10 bit. Kemudian sini ada duty cycle channel pertama dan duty cycle channel yang kedua. Nah, selanjutnya pada percobaan yang kelima di sini kita gunakan program yang hampir mirip seperti percobaan sebelumnya, yaitu kita define pin 5 dan pin 7. Kemudian ada default PWM-nya seperti ini. Dan sini fungsi yang kita gunakan berulang kali dalam void loop. Sini ada claim values dan juga ada setup PWM-nya, dan juga ada non-verting PWM itu pin 5, dan inverting kita gunakan pin 7 pada ESP32 S2 mini. Nah, untuk GUI-nya UI-nya dapat dilihat pada PWM controller P ini menggunakan Python juga.
Coba kita run UI-nya. Nah, di sini untuk tampilan UI-nya seperti ini, mana hampir sama seperti yang tadi ya. Kita bedanya hanya di pengaturan pin, yaitu pin 5 untuk non inverting dan pin 7 untuk inverting. Kita bisa setting COM di sini, kemudian atur frekuensi, sini atur resolusi, dan sini atur duty cycle untuk PWM non inverting, yang bawah ini untuk inverting. Nah, ini connect-nya di sebelah sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah percobaan yang keenam menggunakan ESP32 S2 mini. Di sini kita definisikan pinnya yaitu sama seperti percobaan 5, di mana non inverting itu pin 5 dan inverting pin 7. Ini ada inisialisasinya, awalnya seperti ini, frekuensi, resolusi, duty cycle, dan fasanya. Kemudian sini ada fungsi-fungsinya. Ini untuk fungsinya seperti ini. Nah, programnya adalah seperti ini. Kemudian untuk QI-nya itu dapat dilihat pada controller PI ini. Coba kita run file Python-nya. Di sini untuk tampilan QI-nya seperti ini, mana kita bisa setting menggunakan tampilan yang cukup berbeda ya dalam segi warnanya. Sini kita pengaturannya masih sama, frekuensi, kemudian ada resolusi. Di sini menggunakan slider ya, yang sebelumnya itu menggunakan ketik atau set ke atas ataupun ke bawah. Sini duty cycle yang 5 untuk non inverting, duty cycle 7 inverting, dan fasa yang atas itu yang non inverting dan yang bawah untuk inverting. Nah, baik, untuk mengecek dari masing-masing ini coba kita bisa lakukan misalnya menggunakan Arduino IDE, yaitu program dari main CPP, apakah sudah tidak ada yang error atau belum, karena kita tidak menggunakan boardnya secara langsung. Kita copy semuanya dan kita buka Arduino IDE. Sini misal kita pastekan. Ini untuk percobaan yang pertama menggunakan Arduino ya. Boardnya yaitu gunakan Arduino Mega 2560. Dan oke, nah di sini coba kita verify terlebih dahulu programnya. Jika done, maka program sudah tidak ada yang error. Nah, di sini berhasil ya, maka program ini sudah bisa digunakan pada hardware secara langsung. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari program pada tugas ke-9 ini. Jadi untuk selanjutnya mari kita langsung perhatikan mengenai hasil dari percobaan 1 sampai 6 praktikum implementasi dan analisa PWM pada Arduino dan ESP32 pada selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya ada hasil praktikum yang sudah dilakukan. Baik, di sini merupakan percobaan 1 di mana kita gunakan resolusinya 8 bit.
Nah, jika kita atur frekuensinya, semakin kita besarkan frekuensi, maka gelombang duty cycle akan semakin banyak. Oke. Sebaliknya, jika kita kecilkan frekuensi, gelombangnya akan semakin sedikit. Kemudian jika kita atur duty cycle, dimana waktu on-nya akan semakin besar, semakin lebar. Dan jika kita turunkan duty cycle-nya, tentu saja akan semakin turun. Nah, sini kita naikkan, waktu on semakin tinggi. Jika kita kecilkan, maka waktu on akan semakin kecil. Oke. Baik, di sini adalah percobaan nomor 2, di mana kita gunakan resolusi yang sama. Yang biru adalah inverting, yang bawah adalah non inverting. Nah, jika kita geser frekuensinya tadi dan juga duty cycle sudah berubah sesuai dengan dasar teori. Baik, di sini adalah percobaan nomor 3. Ini rangkaiannya. Nah, di sini merupakan tampilan GUI-nya. Nah, untuk gelombang yang atas itu non inverting, yang bawah yang biru ini inverting. Nah, yang biru itu inverting. Kemudian kita simulasikan, frekuensinya kita geser semakin besar, maka waktu on-nya akan semakin besar. Dan juga begitu pula dengan duty cycle. Apabila kita letakkan pada sisi maksimal di sini, maka waktu on-nya dari gelombang itu akan semakin besar juga. Nah, kita coba variasikan lagi, kita kecilkan. Nah, maka pada yang inverting sini jika kita kecilkan, maka gelombangnya akan semakin kecil waktu on-nya. Jika yang inverting, maka berkebalikan. Ini percobaan keempat, kita gunakan ESP32S2 mini. Nah, kita atur yang pertama yaitu resolusi 10 bit dengan duty cycle. Nah, kita ubah duty cycle-nya menjadi 75 dan resolusinya kita turunkan jadi 9 bit, maka gelombang duty cycle-nya akan semakin besar waktu on-nya. Nah, kita coba turunkan resolusinya menjadi 9 bit ya. Nah, frekuensinya kita turunkan menjadi 100 dan juga duty cycle-nya kita turunkan sekitar 50 atau ya 49. Maka waktu on-nya tentu saja akan semakin kecil dan bisa dilihat seperti itu hasilnya. Kemudian kita duty cycle-nya mentok 100, maaf 65, maka duty cycle-nya waktu on-nya akan semakin besar dari yang tadi. Kemudian kita bitnya turunkan menjadi 8 bit, maka frekuensinya juga kita ubah menjadi 200 dengan duty cycle pada 40%, maka hasilnya akan semakin banyak gelombangnya dengan waktu on yang semakin kecil karena duty cycle berkurang. Kemudian kita atur duty cycle 70,5 masih pada resolusi 8 bit atau sini 85, maka waktu on-nya akan semakin besar. Untuk selanjutnya percobaan 5, kita gunakan SP32S2 mini dengan dua mode, non inverting yang A, inverting yang B. Yang atas non inverting, yang B inverting. Kita atur frekuensi dan duty cycle. Nah, di sini kita naikkan kemudian turunkan, maka pergeserannya akan terlihat seperti ini. Dan ini kita besarkan nilai duty cycle-nya dan juga frekuensi kita geser, maka akan berubah. Nah, menjadi seperti ini. Yang non inverting gelombangnya lebih banyak, yang inverting lebih kecil. Nah, di sini coba kita variasikan duty cycle-nya di. Nah, ini merupakan percobaan ke-6 di mana non inverting yang atas sama seperti tadi.
non inverting atas dan inverting yang bawah. Kita coba atur frekuensi dan duty cycle yang akan mempengaruhi tampilan pada osiloskop. Dimana duty cycle kita geser, ini akan semakin besar, dan frekuensi juga semakin besar, kita geser. Kemudian kita coba fase shift, dimana di sini untuk menggeser gelombang dari osiloskop. Dimana bisa dilihat pada tampilan yang bawah sini. Ini kita geser ke kanan dan kiri, maka akan sesuai dengan yang kita geser. Mungkin cukup sekian hasil praktikum dan juga pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi dan analisa PWM. Untuk kesimpulannya yaitu dari hasil praktikum nomor 1 sampai 6 yaitu 3 praktikum, percobaan 1 sampai 3 menggunakan Arduino Mega dan percobaan 4 sampai 6 menggunakan ESP32 mini. Dapat disimpulkan yaitu praktikum dapat berjalan sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana perbedaan jenis antara Arduino Mega dan ESP32 tentu saja mempengaruhi hasil generate gelombang pada PWM yang dihasilkan dan ditampilkan pada osiloskop, dimana pada ESP32 memiliki bit yang lebih tinggi dibandingkan dengan Arduino Mega, sehingga hasil gelombang yang ditampilkan akan lebih presisi. Baik, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dapat melalui kolom komentar atau melalui kontak person yang saya lampirkan pada gambar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.